Shalom saudara, puji Tuhan kita jumpa lagi dalam ibadah di dalam rumah kita masing-masing untuk yang kesekian kalinya. Baiklah saudara, seperti biasa hari ini saya akan membacakan satu perikop firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 dengan judul perikop Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari perikop yang ada, saudara, saya mengangkat satu tema bahwa siap menjadi sorotan. Saudara, satu kali ada dua orang anak muda, mereka pergi makan. Kemudian salah satu kawannya karena enaknya makanan, kemudian dengan lahap dia makan ketika mengunyah, kemudian mengeluarkan suara. Dan teman yang satu katakan, kalau makan jangan bersuara. Nah, suatu ketika di hari yang lain, kemudian wajah dari teman yang satu ini juga kelihatannya ada berjerawat. Dan teman yang lain berkomentar, kok kamu sekarang jerawatan ya? Dari dua pengalaman yang ada, saudara, kita melihat bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu sedang disoroti, saudara. Sikap dan perbuatan seseorang itu bisa membawa dampak besar terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenyataannya, saudara, yang kita lihat bahwa orang lain dapat diberkati atau malah menjadi tersandung oleh karena kemunculan kita di lingkungan tertentu, saudara. Yesus membuka mata kita hari ini, saudara, dan menyadarkan bahwa hidup kita ini di dunia ini sebenarnya sedang menjadi sorotan, saudara. Siap atau tidak siap, saudara, kita harus siap membenahi diri kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, saudara. Orang-orang yang percaya. Jangan sampai orang bilang, anak Tuhan ini kok hidupnya berantakan, tidak menjadi berkat, suka bohong, nipu, dan melakukan hal-hal jelek dan yang tidak baik lainnya, saudara. Untuk itu, bagaimana caranya, saudara, supaya kita siap ketika hidup kita disoroti dan orang itu bisa mengangkat jempol atas hidup kita, saudara. Bukan untuk suatu kesombongan ataupun pamer, saudara, melainkan itu namanya hidup menjadi berkat. Tuhan Yesus sudah memberikan rahasia kepada kita, saudara, bagaimana kita bisa hidup menjadi berkat. Bagian pertama, makna menjadi garam, saudara. Kita akan melihat, saudara, beberapa fungsi dari garam. Yang pertama, bahwa garam berfungsi memberi rasa, saudara. Seperti kalau kita makan sesuatu, saudara, sop atau apapun, kalau tanpa garam rasanya, apa rasanya, saudara? Hambar, saudara. Dan membuat makanan itu tidak enak, saudara. Kehadiran orang percaya dimanapun kita berada, saudara, kita harus mampu memberi rasa damai bagi orang lain, saudara. Itu sebabnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Memberi rasa yang bisa dirasakan oleh orang lain. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Jangan terbalik, saudara. Ketika kita datang, orang lain pada lari semua, saudara. Yang kedua, saudara, bahwa garam berfungsi untuk mengawetkan makanan. Kehadiran orang percaya juga harus mampu membuat keadaan yang baik menjadi lebih baik lagi, saudara. Dengan kata lain, bahwa kita harus hadir membuat kasih,
kepada orang lain, dapat dirasakan oleh orang-orang lain. Kita membawa persahabatan yang awet, ya saudara, persekutuan yang awet. Suami istri ya harus awet juga, hidup langgeng sampai maut memisahkan, saudara. Kemudian pertemanan juga awet, ya, menjadi teman yang baik, saudara. Bukan sebaliknya. Kata orang haupeng cak haupeng, saudara. Teman makan teman. Tidak, saudara. Yang ketiga adalah bahwa garam berfungsi menjadi pupuk, saudara. Kehadiran saudara dan saya harus bisa membuat orang lain itu mengalami pertumbuhan, bahkan berbuah di dalam perkataan dan juga perbuatan. Orang Kristen harus bisa hadir memupuk rasa persaudaraan yang ada. Ya, saudara, kita harus mampu memberkati orang lain, ya. Bahwa yang tidak baik kita buat mereka menjadi baik. Kita hadir sebagai benang dan jarum untuk merajut kasih yang koyak, bukan sebaliknya menjadi gunting untuk memisahkan persatuan yang ada, saudara. Bagian kedua, saudara, makna menjadi terang. Terang itu berfungsi untuk menerangi kegelapan. Kehadiran orang Kristen harus mampu menuntun orang pada pertobatan. Kitalah yang harus membawa orang itu untuk dekat kepada Tuhan, mengalami pertobatan, mengalami perubahan hidup. Khususnya teman-teman kita, orang-orang yang kita kasihi, harus kita bawa supaya mereka hidup bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jangan sampai justru kita yang terbawa menjadi jelek, jahat, hidup sembrono, bahkan pindah agama dan lain sebagainya, saudara. Terang juga berfungsi untuk membuat arah atau tujuan hidup semakin jelas. Kehadiran kita harus mampu mengarahkan orang lain, ya, mampu membawa mereka kembali kepada keselamatan yang sudah Tuhan tawarkan. Jadilah terang bagi teman-teman kita, saudara, orang-orang yang kita cintai, karena mereka juga perlu keselamatan yang Yesus tawarkan. Bawa mereka kembali kepada Tuhan, saudara, karena Tuhan menginginkan kita hidup menjadi terang bagi dunia ini, saudara. Suatu kali, saudara, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang kelihatannya dirundung banyak masalah. Air mukanya ruwet, saudara, dan tampaknya anak muda ini tidak bahagia. Kemudian dengan cepat anak muda ini menceritakan seluruh masalah hidupnya kepada Pak Tua yang bijak itu. Pak Tua itu hanya mendengarkan dengan seksama. Selesai dia bercerita, kemudian Pak Tua itu mengambil segenggam garam dan meminta anak muda itu untuk mengambil segelas air. Kemudian garam itu ditaburkan di dalam minuman itu, diaduk, dan anak muda itu disuruh untuk minum larutan itu. Kemudian Pak Tua itu bertanya, apa yang engkau rasakan? Anak muda itu menjawab, pahit, pahit sekali. Saudara lihat, saudara, larutan garam yang seharusnya asin, kenapa anak muda itu bisa menjawabnya pahit, saudara? Mungkin kehidupannya itu begitu pahit sehingga mempengaruhi seluruh kehidupannya menjadi pahit, saudara. Pak Tua itu hanya tersenyum. Kemudian dia mengajak anak muda itu untuk pergi ke tepi telaga, ya, di dalam hutan yang tidak jauh dari rumahnya. Kemudian mereka berjalan dan sampailah ke tepi telaga. Pak Tua itu akhirnya kembali melemparkan atau mencurahkan segenggam garam, yang menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Kemudian dia mengambil sepotong kayu untuk mengaduk telaga itu dan menyuruh anak muda itu untuk minum dari telaga itu. Dan dia bertanya kepadanya sesudah anak muda itu minum, dia tanya, apa yang kamu rasakan?
Anak muda itu menjawab, "Segar," katanya. "Apakah kamu tidak merasakan garam dalam air itu?" "Tidak," kata anak muda itu. Saudara lihat, saudara, dengan bijak akhirnya Pak tua itu duduk bersama anak muda itu di tepi telaga dan memberi beberapa nasihat kepadanya. Pak tua itu katakan bahwa pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tidak lebih dan juga tidak kurang. Jumlah dan rasa itu sama, saudara. Jadi jumlah, rasa, dan rasa pahit itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Bahwa pahitnya kehidupan itu seumpama dengan segenggam garam itu, saudara. Tidak lebih, tidak kurang. Rasa pahitnya juga sama, tidak lebih dan tidak kurang, saudara. Tetapi kepahitan itu bisa kita rasakan. Akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki, saudara. Kepahitan itu bisa didasarkan dari perasaannya, bagaimana kita meletakkan segalanya. Itu semua tergantung dari hati kita, saudara. Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup kita, saudara, hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan. Dengan cara apa, saudara? Lapangkan dada kita, saudara. Lapangkan hati kita, luaskan hati kita untuk menampung setiap kepahitan itu, saudara. Itu yang membedakannya, saudara. Hati kita bagaikan wadah, saudara. Perasaan itu adalah tempatnya, tempat untuk menampung segala kepahitan itu, saudara. Jadi kita harus menjadikan hati kita itu bukan seperti gelas, melainkan harus seperti luasnya telaga, saudara. Seperti telaga yang mampu meredam akan setiap kepahitan itu, saudara, dan akan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan, saudara. Anak muda itu hari itu dia belajar, saudara, bahwa kepahitan itu boleh sama, tetapi yang menentukan adalah hati kita. Kita harus meluaskan hati kita untuk menampung segala kepahitan yang terjadi dalam hidup ini. Akhirnya anak muda itu pulang dengan sukacita. Dia sangat diberkati oleh nasihat dari Pak tua itu, saudara. Saudara lihat bahwa inilah kunci keberhasilan seseorang, saudara. Ketika kita mampu mengelola persoalan hidup kita, masalah, gejolak yang terjadi dalam hidup kita, pergumulan yang beratkah, kepahitan hidup, kesusahan atau kesulitan hidup yang kita alami ini, saudara, harus dengan melapangkan hati kita seperti telaga tadi, saudara. Melibatkan Tuhan yang sedang memproses hidup kita ini, maka kita akan tampil menjadi orang-orang yang berhasil dan tampil menjadi pemenang, saudara. Untuk membuktikan kepada dunia bahwa saya ini bisa oleh karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus dalam hidup saya. Itu yang memampukan saudara dan saya menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi ketika sorotan itu datang menyoroti hidup kita, saudara, saudara dan saya kedapatan siap, amin, menjadi berkat, memberkati orang lain. Orang-orang melihat bahwa saudara dan saya akan tampil beda, amin, tidak sama dengan orang-orang lain. Kita akan tampil unggul oleh karena penyertaan dan berkat Tuhan yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Satu pengumuman dari saya, saudara, bahwa ibadah di dalam gedung gereja atau di GBI BCS akan segera kita buka pada Minggu tanggal 5 Juli 2020 dengan ibadah singkat 1 jam, saudara. Ibadah pagi kita buka jam 11 sampai jam 12. Kemudian ibadah kedua kita buka jam 6 sampai jam 7 malam. Saya mengundang Bapak Ibu, kita kembali untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja pada tanggal 5 Juli 2020 yang akan datang, tentunya dengan segala protokol yang akan kita laksanakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.